Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya masih bahas soal-soal uji pemahaman bab 2, reaksi redoks dan sel elektrokimia, khusus untuk elektrolisis ya. Video sebelumnya kan untuk volta dengan korosi juga ya. Kali ini elektrolisis. Ada 5 soal PG yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Oh ya, di setiap soal tuh saya kasih ini ya, sebelah kanan ini kayak rumus lah istilahnya ya. Kayak gambaran tentang apa reaksi yang akan terjadi di katode dan anode. Nomor 1, reaksi yang terjadi pada anode jika larutan Cr2SO43 dielektrolisis dengan menggunakan elektrode logam kromium. Nah, jadi langkah pertamanya ionkan dulu. Jadi ionisasi harus sudah mantap ya. 2Cr3+ tambah 3SO42 min. Jadi di katode pakai elektrode kromium katanya Cr. Di anode juga pakai Cr. Ingat, kromium itu bukan inert ya, tidak inert. Artinya dia mungkin untuk bereaksi. Kalau inert itu dia nggak mau bereaksi gitu ya, nggak mau mengganggu, nggak mau ikutan dalam perang di situlah ya, kompetisi dia di dalam katode dan anode itu ya. Nah, kalau kita lihat di katode, katode itu bergantung pada jenis kation. Berarti Cr3+. Nah, kationnya tergantung lagi, kation itu logam aktif atau bukan. Logam aktif itu ada di 1A2A, AlMn. Cr ada di 1A? Tidak ada. Ada di 2A? Tidak ada. Kalau begitu dia masuk mana? Masuk kategori kation lain. Di sini. Artinya dia sendiri yang tereduksi. Ya. Jadi di sini Cr3+ tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Untuk yang katode ya. Yang ditanya anode, tapi nggak apa-apa buat belajar. Jadi di katode itu jenis katodenya nggak ngaruh. Jadi biarin aja. Nah, baru di anode bergantung pada jenis anodenya dan anionnya. Jadi nih, SO42- dan ini. Nah, ini kalau kita perhatikan anion, ini anodenya tidak inert, Cr itu tidak inert. Artinya dia sendiri yang kena oksidasi. Artinya si Cr-nya itu langsung yang kena oksidasi jadi Cr3+ tambah 3 elektron. Jadi inilah reaksi yang dimaksud di soal. Ya, jadi di anode terjadi reaksi oksidasi Cr menjadi Cr3+ tambah 3 elektron. Oke? Oh ya, jadi kalau kita mau eliminasi juga, anode itu kan tempat terjadi reaksi oksidasi ya. Oksidasi elektron di kanan. Kalau elektron di kiri itu reduksi. Jadi kita bisa buang A dan D ya. Oke, yang tepat yang C. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Reaksi yang terjadi pada katode jika larutan NiSO4 dielektrolisis menggunakan elektrode karbon. Karbon ini inert, jadi aman lah. Oke. Langkah pertama ionisasi NiSO4, Ni2+, SO4 2-. Jadi di katode yang pakai tadi karbon yang aman itu ya. Nah, kita cek Ni2+ ini karena dia kation ya. Apakah dia ada di 1A2A? Ni2+? Ni? Tidak ada. Artinya dia masuk sini. Berarti si Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Yang A. Langsung dapat jawabannya yang A. Gimana kalau di anodenya? Anodenya SO4 2- kan? Anionnya, sorry. Dia pakai anode inert, pakai karbon. Nah, SO4 2- itu adalah sisa asam oksi. Sisa asam masih ada oksigennya. Dia nanti akan kalah dengan air. Air yang teroksidasi. Jadi di sini 2H2O
menghasilkan 4H+, tambah O2, tambah 4 elektron. Kebetulan yang ditanya adalah yang di katode. Yang A ya. Nomor 3, di antara larutan berikut, jika dielektrolisis menggunakan elektrode grafit, grafit itu karbon ya, inert, yang akan menghasilkan gas pada kedua elektrodenya adalah, jadi baik di katode maupun di anode itu akan ada gas. Semuanya ini larutan, aman. Lihat ya. Kapan di katode akan menghasilkan gas? Jika, ini sebenarnya gasnya ini. Jadi kapan gas ini muncul? Atau juga ada H ya, ini. Tapi kan di sini nggak ada yang start dari H. Berarti kemungkinan di sini nggak ada yang di atas. Kapan H2 ini muncul? Kalau ada kation yang datang dari 1A, 2A, Al, atau Mn. Kalau kita lihat di sini, cuma ada di A. Na nih. Ya, jadi kalau kita ionkan NaCl, Na plus tambah Cl min. Jadi di katode si Na plus ini berkompetisi dengan si air, tapi dia kalah karena potensial reduksi air lebih positif. Jadi air yang kena reduksi. Di reaksi di katode 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH min. Ini yang dimaksud gas. Nah, kalau di di anode gimana? Nah, Cl min, golongan-golongan 7 itu akan berubah jadi ini ya, gasnya diatomik. Jadi Cl min akan menjadi Cl2. Setarakan dulu, tambah 2 elektron. Ini gas. Jadi terbukti baik di katode dan anodenya sama-sama menghasilkan gas jika yang dielektrolisis adalah larutan NaCl dengan elektrode yang inert grafit. Paham ya? Kalau B nanti di Ag-nya, Ag itu nggak ada di sini. Artinya nanti dia sendiri yang kena. Malah endapan yang muncul. Sn juga endapan, Cu juga jadi endapan Cu, Ni jadi endapan Ni. Gitu. Oke, jadi yang keduanya menghasilkan gas adalah NaCl, larutan NaCl A. Nomor 4, reaksi yang terjadi pada anode apabila larutan NiSO4 yang dielektrolisis elektrodenya karbon. Ini soal nomor berapa tadi sama ya, tapi ini anode, yang tadi katode. Jadi NiSO4 ionkan jadi Ni2+, SO4 2-. Katode karena Ni itu tidak datang dari logam aktif, maka maka dia menang dengan air. Masuk ke sini. Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Anode SO4 2- itu adalah sisa asam oksi. Maka air yang teroksidasi. 2H2O jadi 4H+, O2 4 elektron. Yang tepat yang dadu ya, ini. Terakhir nomor 5, di antara proses elektrolisis berikut yang menghasilkan gas hidrogen di katode adalah elektrolisis larutan mana? Nah, kan tinggal lihat kita di sini kemungkinannya ini atau ini ya. Pasti depannya ada H atau pakai logam aktif. Kationnya berasal dari logam aktif, 1A atau 2A atau Al atau Mn. Udah pasti jawabannya yang ini. Nah, H2SO4 2H+ tambah SO4 2-. Nah, di katodenya ini kan 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nih, langsung dapat. Kalau kita pakai Cu, ya nanti jadi endapan Cu yang muncul. Ag+ muncul jadi Ag, Zn2+ muncul jadi Zn, Cr3+ muncul jadi Cr. Yang menghasilkan gas hidrogen cuma yang A. Oke, cuma 5 ya, selesai ya.
Untuk bagian elektrolisisnya, bagian dari reaksi redoks dan sel elektrokimia. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa bantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.